Selamat berjumpa kembali dengan semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini. Hari ini kita akan mencoba membuat satu pertanyaan. Pernahkah saudara mendengar Taman Eden? Pernahkah saudara mendengar Taman Eden, di mana manusia yang pertama ditaruh oleh Allah di Taman Eden? Mungkin kita akan berkata, apakah masih ada Taman Eden itu? Dan kalau ada, di manakah negara? Negara apakah sekarang berdiri di atas Taman Eden itu? Untuk menjawabnya, mari kita coba membaca kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian akan diceritakan mengenai Allah menciptakan Taman Eden dan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden itu. Mari kita berdoa. Yang kami perbincangkan adalah Tuhan Allah yang menciptakan manusia dan yang menghembuskan napas ke hidung manusia itu, sehingga debu tanah bisa menjadi makhluk yang hidup karena Tuhan Allah menghembuskan napas ke dalam hidung manusia. Dan sesudah itu Tuhan Allah menaruh tempat, itulah di Taman Eden. Itu yang kami mau baca, bagaimana memori kami, supaya kami tahu cerita Tuhan Allah menciptakan Taman Eden. Engkaulah yang menceritakannya, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kita langsung bisa bayangkan kalau tukang kursi selesai membuat kursinya, dia butuh di mana ditaruh tempatnya. Demikian juga Tuhan Allah, sesudah Tuhan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang di mana ditaruh? Allah menempatkan manusia pertama ini di Taman Eden di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu, di sebelah timur. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini kondisi di Taman Eden di mana Allah menempatkan manusia yang sudah diciptakannya tadi. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Karena manusia pada saat itu tidak perlu bekerja, karena Allah telah menyediakan buah pohon yang ada di Taman Eden. Itulah makanan mereka. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini kita permulaan sekali. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan ini pohon yang kedua, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu,
serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Jadi di Taman Eden itu ada emas. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Itulah sungai yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah sungai Efrat. Anda mungkin bisa terka, kalau demikian di manakah Taman Eden ini letaknya? Karena sekarang sudah bisa ada Google Map, kita bisa mencari di manakah Taman Eden ini. Apakah ini di sorga atau di bumi? Maka jawabnya pasti kita katakan ini kan di bumi. Umpamanya dikatakannya tadi nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Baru yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Kita bisa tahu di mana negeri Asyur dan di mana negeri Kus. Dan sungai yang keempat ialah sungai Efrat. Langsung Anda mungkin teringat akan Efrat ini dengan negara Kuwait yang sekarang ini ada. Jadi kalau kita cari sungai Efrat di Google Map, mungkin kita akan dibawanya ke Taman Eden, di mana Adam dan Hawa ditempatkan Allah. Jadi Taman Eden bukan cerita dongeng, tapi ini cerita yang sesungguhnya Tuhan Allah taruh Adam dan Hawa di tempat itu. Ada negara Kus, ada negara Efrat, ada Asyur. Makanya kalau kita mau melihat di mana letaknya Taman Eden, ya kalau kita tidak mau terlalu repot, ya pasti kita bisa lihat di negara Kuwait. Sekarang ini bisa kita melihatnya. Oh, di sini dulu nenek moyang kita Adam dan Hawa ditaruh Allah. Saya ulangi, jadi Taman Eden itu bukan dongeng dan itu bukan bayangan. Itu tempat yang ada di bumi ini. Ya, tadi sudah disebutkannya ada sungai Pison yang tanah Hawila, ada emasnya baik, ada sungai Gihon yang mengelilingi tanah Kus, dan ada sungai yang ketiga namanya sungai Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan ada sungai yang keempat ialah Efrat. Maka Alkitab membuktikan Taman Eden itu masih ada sampai hari ini. Dan Anda bisa melihatnya dan bisa jalan-jalan. Mana tahu masih bisa kita temukan di mana nenek moyang kita yang pertama Adam dan Hawa ditaruh oleh Allah. Fakta sejarah, Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Oke, 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Makanya banyak orang mengambil ayat 15 ini, nature we have to protect. Kita harus memelihara lingkungan hidup.
Karena hidup manusia tergantung kepada lingkungan hidup. Karena dia mengutip ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Responsibility for Adam, harus memelihara lingkungan hidup supaya sungainya tidak menjadi kering, jangan ditebangi pohon, supaya lingkungannya tetap baik, pelihara dan tanam pohon supaya kita bisa hidup seperti di Taman Eden, di mana kita tidak akan kekeringan air dan tidak ada cuaca yang ekstrim. Dari ayat 15 ini orang mengambil kesimpulan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Makanya Alkitab mengajarkan, peliharalah alam semesta, jangan merusaknya. Jadi Anda sudah semakin bisa percaya kalau demikian Tuhan Allah yang ada di dalam firman Tuhan ini real ada. Anda kenalkah dia? Anda kenalkah Allah yang membuat manusia di Taman Eden itu? Tuhan Allah menempatkan manusia yang telah diciptakannya itu. Pasti dia katakan, oh kalau begitu Adam pasti kenal Tuhan Allah, karena mereka ditempatkannya di situ. Berarti dekat kali antara Adam dan Tuhan Allah penciptanya, dan Allah menaruh dia di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu bukan di awang-awang, bukan di surga. Taman Eden itu di bumi ini, di mana Adam dan Hawa ditempatkan. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Enak ya? Rupanya di situ banyak tanaman itu harus dimakan. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Jadi salah satu yang kita tidak bisa lupa, Tuhan Allah yang menciptakan Taman Eden, Tuhan Allah yang menempatkan mereka di Taman Eden, ada perintah Allah kepadanya. Ingat itu, Tuhan Allah pada mulanya telah memberikan perintah. Ya, kemungkinannya Adam dan Hawa nggak tahu yang bisa dimakan. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi, ini terkecualinya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pernahkah Anda dengar cerita ini? Tuhan Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa makan semua pohon itu dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jadi ada pohon itu bisa memberikan kita mengerti yang jahat dan memberikan kepada kita pengetahuan yang baik. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah Allah. Ada dua di sini. Bisa makan semua. Baru kedua, perintah Allah yang kedua, jangan. Kalau kau makan buah yang baik ini, pengetahuan yang baik ini, dan pengetahuan yang jahat ini, Tuhan Allah yang memberikan napas, langsung memberikan kepastian. Pastilah engkau akan mati. Saya baca sekali lagi. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik
dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pernahkah Anda dengar kenapa manusia mati? Ini permulaan. Di Taman Eden dikasih tahu supaya kamu bisa terus hidup. Yang satu ini, jangan kau makan. Yang memberikan perintah ini Tuhan Allah yang memberikan napas kehidupan kepada Adam dan Hawa. Berikutnya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 18, masih juga kebaikan Allah dan rencana Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi pekerjaan Adam sebelum ada Hawa, kerjanya cuma memberi nama kepada semua makhluk yang hidup, semua nama binatang-binatang. Adam yang kasih tahu. Ini namanya kambing, oh ini namanya harimau, ini namanya lion, oh ini zebra, dan sebagainya. Inilah kemampuan Adam yang diberikan Allah untuk memberi nama kepada semua binatang-binatang hutan dan segala burung di udara dan yang lain-lain semuanya. Jadi tugas Adam yang pertama di Taman Eden memberi nama. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, ada burung elang, dan kepada segala binatang hutan, ada harimau. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kalau dalam cerita Adam dan Hawa, dalam cerita Taman Eden, Hawa belum ada, Taman Eden sudah ada. Jadi Adam masih sibuk memberi nama semuanya. Lantas Tuhan berpikir, semua yang diciptakan binatang-binatang ini tidak cocok dengan penolongnya si Adam. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Barulah karena Tuhan tahu itu tidak sepadan dengan dia, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ada maksudnya manusia ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Lebih mendetail lagi, kalau dulu manusia hanya dari debu tanah dan Allah menghembuskannya napas kehidupan baru dia hidup, tetapi si Hawa, ingredientnya, bahannya, kita baca, bukan saja dari debu tanah. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Tahu bagaimana Allah menciptakan Adam? Tahu Anda bagaimana Hawa diciptakan oleh Allah? Ada bagian debu tanah, ada bagian dari rusuknya si Adam, barulah Allah membawanya kepada
Adam. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Mungkin orang katakan this is the love story, bahwa inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi kenapa disebut dia perempuan? Karena dia berasal dari laki-laki. Maka dalam bahasa Inggris gampang kita mengerti, laki-laki itu disebut man. Man ya satu kata ya. Tapi kalau perempuan itu disebut woman. Ada man dan ada woman. Makanya perempuan dia disebut karena ada bagian laki-laki di dalam hidupnya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Cerita Taman Eden enak sekali didengar. Antara Adam dan Hawa, full story of love, penuh cerita dalam kasih sayang. Karena dia berkata, inilah perempuan, karena dia diambil dari laki-laki, tidak ada perpisahan. Dan yang paling enak kalimat terakhir, mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu karena belum ada yang kurang. Inilah kalimat yang dikatakan di Taman Eden. Manusia belum ada yang kurang karena baru keluar dari pabrik. Belum ada tabrakan di tengah jalan mobilnya, semuanya kilat. Karena semuanya kilat, maka dikatakan dalam Alkitab, mereka keduanya telanjang karena sempurna, tidak ada kekurangan. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Maka kita akan tahu, begitu mobil kita tabrakan di jalan, maka kita akan malu membawanya. Karena sudah ada yang kurang. Di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak ada kekurangannya. Itulah maka dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kemuliaan Allah, kemuliaan mobil yang keluar dari pabrik, semuanya orang suka melihatnya. Inilah yang diceritakan. Taman Eden penuh dengan keindahan, di mana Allah memikirkan Adam supaya ada Hawa. Demikian juga dibuatnya laki-laki tertidur, diambilnya rusuknya si Adam, dibangunnyalah si Hawa. Makanya dia disebut perempuan karena dia berasal dari laki-laki. Kami mengucap syukur bahwa cerita yang enak ini, cerita yang indah, tidak ada kekurangan ini, mungkin ini pertama kami dengar. Buatlah kami melihat bahwa Tuhan Allah itu memang betul ada. Kalau kami belum pernah berjumpa dengan Tuhan Allah, sebagaimana Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Tuhan Allah, supaya kami mulai berpikir, di manakah Tuhan Allah yang menciptakan Adam dan Hawa ini, yang memberikan perintah, jangan makan buah ini, kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Tetapi semua buah yang ada di Taman Eden ini, dengan bebas engkau boleh memakan. Hati kami tertarik kepada Tuhan Allah yang menciptakan Taman Eden, di mana Adam dan Hawa, Tuhan Allah menempatkannya penuh dengan kebahagiaan. Terpujilah namamu, buatlah kami sampai berjumpa
dengan Tuhan Allah pencipta kami itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.